Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Dan tidak lupa juga kami menyampaikan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di tengah-tengah keluarga Anda. Sebelum kita memulai segala aktivitas di dalam satu hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan untuk kita di hari ini diambil dari kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-19. Beginilah firman-Nya. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah cerita yang mungkin pernah kita tonton di televisi yang berjudul Les Miserables. Suatu cerita yang menceritakan seorang pria yang hidup di dalam kemiskinan, harus berjuang hidup untuk keluarganya dengan melakukan suatu tindakan yang tidak terpuji, yaitu dia harus mencuri sepotong roti. Ini dia lakukan supaya keluarganya tidak mati kelaparan. Karena dia sudah berusaha mencari pekerjaan agar bisa menghidupi keluarga. Ternyata orang-orang tidak mau dan tidak dapat menerima kehadirannya untuk bekerja. Ketika dia mencuri, dia ditangkap dan dia diperhadapkan di dalam sidang oleh seorang polisi, dan dia dikatakan harus dipenjara lebih kurang selama 19 tahun. Singkat cerita, ketika dia sudah keluar dari penjara setelah dia mengalami masa penahanan 19 tahun, dia keluar dan berusaha mencari pekerjaan. Tetapi apa daya, sebagaimana kita ketahui, orang-orang yang baru keluar dari penjara tidak mendapat tempat dan tidak berharga di tengah-tengah masyarakat. Tetapi puji dan syukur, ada seorang pendeta yang mau menerima dia untuk bekerja di tengah-tengah rumah di mana pendeta ini melayani. Singkat cerita, dia bekerja dengan baik, diberikan oleh pendeta ini makan, minum, pakaian, bahkan pekerjaan yang baik, dan diberikan dengan gaji yang baik untuk bisa menghidupi keluarga. Saudara-saudari, ternyata kebutuhan hidup yang sudah terpenuhi juga, dia tidak berubah. Diam-diam dia melakukan tindakan kriminal dengan mengambil piring dan sendok dari dapur yang dimiliki pendeta tersebut. Karena piring dan sendok ini adalah terbuat dari perak yang memiliki harga yang cukup tergiur baginya untuk mengambil dan menjual supaya kehidupan keluarganya lebih mapan lagi. Saudara-saudari, singkat cerita, dia juga ditangkap. Polisi menangkapnya dan diperhadapkan penjahat ini kepada pendeta di mana dia bekerja. Tetapi alangkah terkejutnya polisi dan juga penjahat ini dengan tindakan sikap yang dilakukan oleh pendeta tersebut. Kalau polisi mengatakan, pasti dia akan mengatakan, pendeta ini akan mengatakan, benar itu barang saya, dia sudah mencuri, silakan ditangkap. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata pendeta itu mengatakan bahwa barang-barang yang dikatakan diambil dia, bukan dia curi, tetapi saya memberinya dengan cuma-cuma. Sehingga polisi pun tidak menangkapnya, tetapi membebaskannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pria tersebut bertanya-tanya, kenapa pendeta ini melakukannya seperti itu? Mengapa dia katakan pemberian, padahal saya mengambil dengan diam-diam? Bahkan saya memukulnya sehingga dia pingsan.
Lalu dia bertanya, "Pak Pendeta, mengapa Anda mengatakan demikian? Padahal Anda sudah menjadi korban dan saya sudah memukul Anda hingga pingsan." Lalu pendeta tersebut mengatakan, "Saudaraku, engkau adalah milik Kristus yang paling berharga. Engkau telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Karena itu, jadikanlah hidup yang berarti ini, yang berharga ini melalui kehidupanmu, hidup yang layak dan berkenan bagi Tuhan." Saudara-saudari yang terkasih, setelah itu yang dikatakan oleh pendeta, akhirnya dia merasa bersalah. Dia merasa dirinya menjadi orang yang malu, tidak tahu berterima kasih. Akhirnya dengan sikap tersebut, dia mau berjanji di hadapan pendeta dan di hadapan Tuhan, saya harus berubah. Dan dia bekerja dengan keras dan keras. Akhirnya dia menjadi seorang pengusaha yang sukses. Bahkan karena kesuksesannya dia menjadi seorang wali kota yang terkenal di tempat di mana pendeta itu berada. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan firman Tuhan melalui cerita tersebut? Di dalam kehidupan kita, kita sudah melewati Jumat Agung dan Paskah. Kita mengetahui bagaimana kasih Kristus di dalam pengorbanannya di kayu salib. Bahkan pengorbanannya itu bukan berkorban mati begitu saja, tetapi dia memenangkan kehidupan ini sehingga kita mendapatkan kehidupan yang baru. Oleh karena itu di tengah-tengah kehidupan kita, kalau seorang penjahat tadi menyadari dirinya ketika dikatakan bahwa dirinya, hidupnya adalah berarti dan berharga bagi Tuhan yang telah menembusnya dari dosa. Bukankah demikian dengan kita? Di dalam pekerjaan kita satu hari ini, mari melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, dengan baik dan takut akan Tuhan. Menghargai pengorbanan Tuhan melalui kehidupan kita menjadi hidup yang baik. Pekerjaan yang kita lakukan sebagai pegawai, sebagai buruh, sebagai karyawan, sebagai pimpinan, sebagai siswa, pelajar, mahasiswa, sebagai bapak, sebagai ibu dalam keluarga. Mari tunjukkan, perlihatkan kehidupan kita yang begitu berharga di hadapan Tuhan. Jika hidup kita berharga di hadapan Tuhan, sudah seharusnya juga kita memperlihatkan kehidupan kita yang berharga bagi sesama kita. Supaya hidup kita yang berharga ini menjadi berharga juga bagi sesamamu. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.